Mbak, kalau saya tuh bukan takut anak gagal loh, Mbak. Saya Hmm. takut banget anak saya ketemu sama orang yang salah. Hmm. Eh, salah salah selalu overthinking kalau dia udah bermain atau yang urusannya dengan orang lain. Hmm. Jadi kayak was-was yang berlebihan gitu, Mbak. Hmm. 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 Gitu komennya. Oke, ini wajar banget ya. Mungkin kita juga punya pengalaman kumulatif di masa lalu yang kita salah ketemu orang, terus kita merasa nggak punya power atas itu gitu. Nah, wajar banget ini muncul perasaan overthinking, perasaan cemas gitu antara orang tua yang aku pengennya bisa ngelindungin anakku terus nih, kayak gitu. Biasanya terus wujudnya menjadi helikopter parenting ya. Jadi kayak kita kayak drone yang berada di atas anak terus ngawasin terus gitu ya. Ini jadi micromanaging juga apa yang boleh dia mainin, dia boleh mainnya sama siapa dan lain-lain. Tapi teman-teman tipe helikopter parenting ini justru tidak bisa membangun skill-skill yang dibutuhkan anak nanti gitu ya, karena dia tergantung nih, jadi dia benar-benar bergantung pada Gitu ya. drone yang ada di atasnya ini gitu ya, untuk menyelamatkan dia, untuk ngasih tahu dia mana yang bahaya dan mana yang enggak gitu. Jadi ini yang aku bilang, positif disiplin itu bukan pendekatan yang kayak gitu, bukan pendekatan yang permisif yang anaknya yang kita terlalu baik ke anak gitu ya. Tapi yang selalu menyelamatkan anak dan lain-lain. Tapi positif disiplin itu tuh pendekatan yang otoritatif. Jadi kita tetap loh kasih kesempatan anak untuk merasakan yang namanya kecewa, yang namanya diganggu temen. Kita tetap kasih kesempatan itu. Kita nggak buru-buru rescuing atau menyelamatkan. Tapi kita juga bantu pakai skill gitu. Skill yang dibutuhkan anak untuk bisa mengatasi itu gitu. Jadi nggak bergantung sama kita, karena kita nggak tahu ya kita sampai kapan bisa nemenin dia terus kayak gitu Ya. kan. Mungkin ada waktunya anak di sekolah kan kita nggak bisa ngikutin ngintip terus pakai teropong gitu ya, nggak bisa gitu. Nanti pas anak dewasa pindah ke tempat kuliah dan lain-lain, kita nggak bisa, dan kita perlu membekali skill itu untuk anak-anak kita. Dan kalau di positif disiplin itu basicnya ada dua, kita kembangin citra diri positif, dan satu lagi kita kembangin skill. Ya. Dan dua ini tuh jalannya berbarengan kayak sepeda roda dua gitu ya, keduanya harus muter bareng Ya. gitu. Karena tanpa persepsi diri, misalnya gini, kita kasih skill macam-macam ke anak tapi persepsinya kita nggak garap gitu ya, dia tetap merasa nggak mampu, tetap ngerasa nggak punya kendali atas hidupnya gitu ya, skill-skill ini percuma. Anak pasti akan berpikir bahwa ah percuma aku coba cara ini, toh nanti temanku akan tetap gitu, toh nanti guruku akan tetap gitu, toh nanti nilaiku akan tetap segitu. Nah ini kalau persepsinya nggak digarap. Tapi kalau kita garap persepsinya doang ya, citra diri positifnya tuh keangkat banget, tapi kita nggak lengkapi sama skill, jadinya pede Cuma tapi kaleng kosong. kalau Pede, aku bisa dapat 50. ya. Kok bisa? Yes, Dapat betul. 30 gitu. Dan ini lama-kelamaan bikin si persepsinya ini nanti jadi aus Ya. lagi gitu. Karena dia ngerasa bisa, loh kok ternyata nggak bisa gitu ya. Dia merasa udah jago, loh kok ternyata ada yang lebih gitu ya, yang lebih jago dan lain-lain. Karena dia nggak punya skillnya. Jadi akhirnya apa, ujung-ujungnya persepsinya tergerus lagi gitu. Akhirnya dia ngerasa nggak mampu lagi. Jadi dua hal ini harus bebarengan gitu. Makanya aku ngerti banget gitu ya, aku bisa berempati sebagai orang tua gitu yang punya anak, pasti pengen banget menjaga anaknya. Cuman menjaga anak itu bukan hanya dengan satu cara, yaitu kita selalu bantuin, kita selalu rescuing, tapi menjaga anak itu juga kita perlu melengkapi dia dengan skill-skill itu agar dia mampu bertahan di lingkungan yang nanti dia akan tumbuh dan berkembang di situ. Karena kita gini, istilahnya gini, we cannot prepare the world for our child, but we can always prepare our child for the world gitu ya. Kita nggak bisa loh micromanaging dunia atau lingkungan di sekitar anak biar anak ini thrive di situ. Tapi Hmm. Hmm. kita bisa nih melengkapi anak dengan skill-skill yang akan membuat dia thrive dimanapun dia berada Hmm. gitu. Mau lingkungannya mendukung, mau nggak mendukung, kalau dia punya skill dan persepsi yang dia butuhkan untuk thrive, untuk berkembang, dia akan berkembang meskipun
lingkungannya tidak terlalu mendukung. Dia punya skill tertentu juga untuk bisa beradaptasi dalam lingkungan yang berbeda-beda dengan kondisi yang berbeda. Itu membuat dia juga punya yang namanya kita bilang lebih punya resiliensi. Mereka punya fleksibilitas gitu ya. Di tempat mana aku harus menempatkan seperti apa, di tempat mana aku harus menempatkan apa. Itu skill-skill yang dibentuk tuh bukan dengan dikasih makan nasi sama nugget ayam, enggak, itu skills yang perlu terus dilatih. Karena orang tua merasa bahwa kalau udah dikasih makan, udah gede, dia bisa sendiri. Dari mana skillsnya gitu kan ya. Aku selalu ngajakin para parents tuh untuk berpikir gimana sih caranya anak-anak kita kok bisa berbahasa Indonesia atau bisa berbahasa Inggris. Ya karena itu kan diajarin. Dan sekarang gimana cara kemandirian, gimana caranya dalam proses berrelasi dengan orang lain, tapi itu nggak pernah diajarin dan di-expect bisa sendiri. Itu kan nggak make sense gitu kan. Yang hal-hal seperti itu kan kalau diharapin mereka bisa sendiri dan tidak pernah dilakukan dan tidak pernah diberikan kepercayaan. Salah satu konsep pentingnya misalnya gimana sih apa sih Mbak bedanya dengan bahasa dengan konsep-konsep skill dasar kehidupan adalah ketika kita percaya sama anak kita bisa berbahasa Indonesia, kita tanya ini apa nak? Itu kan bentuk percaya bahwa dia bisa menjawab sama. Itu skill yang untuk ketika dipakai dalam daily life menjadi emotionally lebih dewasa dengan proses-proses mental yang lebih dewasa juga gitu. Apa komentar negatif orang akan berpengaruh pada rasa percaya diri anak. Ini maksudnya komentar negatif orang tuh siapa nih? Kalau di dalam attachment, figurnya akan menjadi sangat berbeda dampaknya ketika ini pertama adalah satu siapa orangnya, seberapa dekat dan seberapa lekat itu dengan anaknya. Yang kedua adalah intensitas, seberapa sering itu terus diomongin. Beda nih, kalau misalnya sehari-hari orang tuanya, no, Damar, aku percaya sama kamu bahwa kamu melakukan yang terbaik. Dan dengar sesekali, kamu mah gini aja nggak bisa gitu ya. Tapi setiap hari yang aku dengar di rumah, no, I trust you Damar, no, I believe in you, it's okay to make mistakes Damar. Dan itu datang dari 300 jam selama seminggu misalnya gitu ya, 300 jam atau selama sebulan konsisten dengan itu. Dan ada satu suara dari luar misalnya ya dalam proses pembentukannya, apalagi sudah dengan mulai di 3 tahun pertama suara itu terus yang dia dengar gitu ya. Kalau tadi bahasanya Damar adalah outer voice-nya selalu yang no, I trust you, no, you are capable, it's okay to make mistake, making mistake is part of learning process, and I believe you, and even when you make mistake, I love you anyway. Dan itu yang terus didengar sehari-hari. Ketika di luar ada orang bilang begitu, itu mungkin tidak akan berpengaruh banyak. Tapi kalau di rumahnya juga ya emang kamu nggak bisa, yang di luar itu akan hanya menjadi icing on the cake gitu. Bagaimana si anak percaya, bukan, di rumah gue juga dibilang begitu. When I look at myself in the mirror, aku juga ngerasanya begitu. Orang itu juga bilang begitu, ya udahlah memang begini gitu ya. Tapi kalau misalnya itu didapatkannya once in a while, dan banyak sekali yang kita bilang namanya corrective experience gitu ya, prosesnya terus menerus dan menjadi itu bukan sesuatu yang aku dapat sehari-hari gitu, dan dampaknya mungkin nggak akan terlalu signifikan gitu. Sehingga kalau dari segi attachment adalah siapa yang ngomong, seberapa intens itu, dan bagaimana itu jadi akhirnya mempengaruhi si internal working model ini. Kalau si internal working model ini adalah menjadi orang yang sudah cukup percaya dengan kemampuan dirinya sendiri, ketika orang lain komentar, itu akan menjadi, oh ya udah, bukan masalah gue, itu masalah lo gitu. Because I trust my own perception, I trust on my own skills and my ability gitu, sehingga komentar kamu juga menjadi jelek. Ini hubungannya apa? Ini hubungannya adalah seperti kami, orang-orang yang membuat konten di Instagram gitu ya, dari beribu-ribu banyak komentar-komentar yang positif, pasti ada saja komentar-komentar yang tidak menyenangkan gitu kan ya. Ketika kita punya internal working model yang challenging gitu ya, yang agak sulit, sehingga komentar-komentar negatif juga bisa menjadi sesuatu yang mengguncang gitu. But once we started to process that,
it's also part of the learning process juga, bahwa oh ya aku percaya dengan apa yang aku sampaikan, aku percaya dengan apa yang cara yang aku menyampaikan, dan mungkin itu hanya jadi oh ya udah, it's just a small process from throughout the process aja gitu. Setuju, setuju. Mbak Damar, bagaimana cara memotivasi anak umur 8 tahun yang sangat penakut dan mudah cemas ya Mbak Damar? Kalau di positif disiplin, pertama adalah selalu akui rasa takut dan cemasnya dulu. Jangan pernah bilang ah gitu aja takut. Kok kamu kayak gitu takut sih gitu ya. Padahal kan ini gitu. Kenapa gitu ya? Karena jangan sampai ucapan-ucapan kita tadi gitu yang nggak percaya sama perasaan anak ya, itu bikin dia merasa aku melalui rasa takut dan rasa cemasku ini sendiri. Karena nggak ada orang lain yang ngerti kalau ini tuh menakutkan gitu ya. Nah jadi anak justru makin takut, makin nggak mau coba. Kalau misalnya kita bilang ah gitu aja takut sih, itu kan nggak apa-apa, itu kan cuman ini gitu. Jadi dia ngerasa kayak apa namanya, aku harus melewati ini sendiri, dan itu makin menakutkan buat anak. Lalu yang kedua adalah kita coba kembangkan dulu nih persepsi dia bahwa dia itu mampu gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita perbanyak yang namanya experience atau pengalaman yang buat dia merasa berhasil dan merasa mampu gitu. Jadi untuk anak-anak yang biasanya takut mencoba, cemas kalau mencoba hal baru gitu ya, itu aku sarankan perbanyak dulu aktivitas atau kegiatan yang dia udah pede di situ, dia suka banget, dia rate keberhasilannya tinggi, rasio keberhasilannya tinggi di aktivitas itu. Banyakin itu dulu gitu ya, sehingga semakin dia mengulang keberhasilan, semakin rasa percaya dirinya ini menebal, teman-teman. Makin melihat bahwa oh ya lo ternyata aku bisa ya gitu. Yes gitu, jadi kumulatif lagi nih gitu. Experience keberhasilan tadi dikumpulkan menjadi sebuah persepsi bahwa aku mampu ya, ternyata aku bisa ya, kayak gitu. Oke? Dan setiap kali anak ini merasakan keberhasilan, itu tetap kita ajak ngobrol loh. Jadi ajak ngobrolnya itu bukan jangan hanya pas ada masalah dia takut doang. Tapi pas dia berhasil ya, ini namanya adalah perspektif shaping gitu. Kita bantu si anak untuk menajamkan persepsi bahwa dirinya itu mampu. Dengan cara apa? Kita tanyain apa yang kamu rasakan tadi gitu ya, yang susah bagian mana, lalu apa yang kamu lakukan gitu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan kayak what, why, how gitu ya, apa, bagaimana, dan kenapa, itu anak-anak akan memproses pengalamannya tadi menjadi sebuah persepsi positif kayak gitu. Makanya ini disarankan ya teman-teman, kalau misalnya anak pulang sekolah, kita ajak ngobrol. Dan yang kita gali itu bukan cuma hal yang buruk hari itu, tapi hal baik apa yang terjadi waktu itu. Kenapa hal baik itu terjadi? Ya, kayak gitu. Jadi kita hari ini betul, jadi kita membantu anak mengembangkan persepsi positif tadi gitu, bahwa oh sekolah itu menyenangkan gitu. Ujung-ujungnya dia punya perspektif sekolah itu menyenangkan, sehingga besoknya pas dia sekolah lagi gitu ya, dia nggak ada rasa takut, atau kalau ada rasa takut pun dia bisa kelola itu karena persepsi dia tentang sekolah itu sekolah menyenangkan. Memang ada kadang beberapa kali mungkin ada kejadian yang tidak menyenangkan, tapi persepsinya adalah sekolah menyenangkan gitu ya. Demikian juga dengan aktivitas-aktivitas lain. Kalau dia sudah merasakan keberhasilan, kita bantu tuh dengan what, why, how gitu ya. What, why, how, kita ajak ngobrol sampai terbentuk nih. Tapi bukan kita yang ngebentuk persepsinya ya, harus anak ini yang ngebentuk sendiri dengan pancingan pertanyaan kita. Nanti dia akan membentuk persepsi bahwa oh iya, ternyata kalau aku coba, kalau aku ulang, ternyata kalau aku merencanakan gitu ya, nggak terlalu menakutkan. Nanti mungkin dia akan terbentuk persepsi kayak gitu, sehingga saat dia siap, dia akan lebih bisa mengelola rasa takut dan cemasnya saat menghadapi kegiatan yang baru gitu. Jadi itu kira-kira teman-teman, untuk anak-anak yang mudah takut dan mudah cemas, kurangin pressure-nya gitu ya, kita kurangin pressure-nya, perbanyak kesempatan untuk dia merasa berhasil. Sama kalau kita ngenalin hal baru, itu kita breakdown
menjadi step-step atau langkah-langkah kecil yang cukup mudah untuk dia capai.